Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Natika. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi selanjutnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pefaktoran ya, tapi dengan cara berbeda. Oke, tanpa panjang lebar, kita akan mulai pada cara yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita harus samakan dulu persepsi, yaitu dengan bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 ya. Oke, cara pertama yaitu memfaktorkan dengan variabel a-nya sama dengan 1 ya. Saya menyiapkan 3 soal. Oke, kita akan ngebahas yang pertama yang a. Kita punya x kuadrat dikurangi x dikurangi 12 sama dengan 0. Biasanya kalau di sekolah itu kita harus mencari perkalian yang menghasilkan 12 yang bila dijumlahkan negatif 1. Ya kan? Itu biasanya guru-guru mengajarkannya seperti itu. Tapi dengan saya, kita akan mengkotretnya. Lebih baik dikotret. Bagi yang mempunyai kemampuan nalar yang tinggi, ini tidak akan menjadi masalah. Karena gampang kan, udah ketemu pasti 3 sama 4. Ya, tapi bagi yang kurang, jadi suatu masalah, jadi malas kita ngerjainnya ya. Tapi kalau dengan cara ini, kita insya Allah semuanya bisa. Kita mencari perkalian yang menghasilkan 12, tulis aja dulu. 1 kali 12 2 kali 6, 3 kali 4. Setelah 3 kan 4. Kalau 4-nya udah ditulis di sini, berarti udah selesai. Ya. Nah, kita lihat selisihnya 1. Selisih 1 itu cuma 3 dan 4. Karena negatif, berarti yang terbesar yang harus negatif. Yang kecil positif. Ya. Oke. Berarti kita punya x tambah 3 dikali x dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi x itu sama dengan min 3 dan x sama dengan 4. Ya. Jadi untuk menyelesaikan pefaktoran x-nya itu adalah min 3 sama 4. Oke, sekali lagi ya, kita coba yang B. X kuadrat dikurangi 6x ditambah 8 sama dengan 0. Oke, perkalian yang menghasilkan 8. 1 kali 8, 2 kali 4, 3, 4. Oke. Yang selisihnya 6 atau ada hubungannya dengan 6, yaitu 2 dengan 4. Supaya menghasilkan negatif 6, ternyata dua-duanya negatif. Ya. Sehingga kita punya x min 2 x min 4 sama dengan 0, berarti kita punya x itu sama dengan 2, x sama dengan 4, ya kan? 2 nanti jadi positif kebalikannya. Dan yang terakhir, sekali lagi kita coba ya. X kuadrat ditambah 5x dikurangi 24 sama dengan 0. Oke, kita kotret dulu, ingat, nggak usah dihayal-hayal, kotret aja. 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Yang ada hubungan dengan 5 adalah 3 sama 8. Karena yang 5-nya positif, berarti yang besar positif, yang kecil negatif. Ya, berarti kita punya x min 3, x tambah 8 sama dengan 0. Jadi kita punya x-nya itu sama dengan 3 dan x-nya itu sama dengan min 8. Nah, jadi ketika kita tidak bisa menalar atau langsung ketemu hasilnya nih, berapa sih yang menghasilkan C bila dijumlahkan menghasilkan B? Lebih baik kita kotret aja. Ya, lebih gampang, lebih efisien. Gak usah terlalu menggunakan daya nalar, kita langsung aja kotret. Oke? Kita lanjutkan. Nah, sekarang A-nya tidak sama dengan 1. Wah, kebetulan di sini kita menggunakan
variabel semuanya 2 ya. Tidak apa-apa lah sama ini. Oke, yang pertama kita punya 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Oke, berbeda dengan A sama dengan 1, A tidak sama dengan 1, kita tidak boleh langsung mencari hasil kali C. Tapi untuk A tidak sama dengan 1, kita harus mengalikan dulu. 2 kali 6, A kali C, itu 12 ya. Yang bisa menghasilkan 12, 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Yang hubungannya dengan 7 hanya 3 dan 4. Supaya positif 7 berarti dua-duanya positif. Ya. Nah, berbeda lagi ini bedanya nih. Kalau tadi kita langsung tulis X ditambah 3 dan X ditambah 4. Kalau tidak sama dengan 1, kita lihat di sini A-nya berapa. Kalau A-nya 2, berarti di sini 2X. 2X. Ya. Kemudian harus dibagi dengan A. A-nya itu 2. Sama dengan 0. Ya. Kita lihat di sini. Mana yang dalam kurung bisa dibagi oleh 2 atau A. Yang bisa dibagi 2 hanya ini dua-duanya, 2 dan 4. Berarti kita punya 2x tambah 3. 2 bagi 2 1 kan. 4 bagi 2 2 sama dengan 0. Jadi kita punya 2x tambah 3 sama dengan 0. 2x sama dengan min 3. Berarti x sama dengan min 3 per 2. Kalau ini kita langsung x sama dengan min 2. Jadi untuk pemfaktoran 2x kuadrat ditambah 7x tambah 6 itu x-nya antara min 3 per 2 atau min 2. Ya. Oke, supaya lebih jelas lagi kita coba yang kedua. Yang B. Kita punya 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 3 sama dengan 0. Pertama kita kalikan dulu. 2 kali 3 itu adalah 6. 6 itu antara 1 kali 6, 2 kali 3. Yang bisa menghasilkan negatif 7 cuma 1 dan 6. Ya kan? Kalau dua-duanya negatif. Variabelnya 2 di sini, variabel A-nya. Kita punya berarti 2x min 1, 2x min 6. Ya. Harus dibagi dengan, ingat variabel A-nya berapa? 2. Yang bisa dibagi dua-duanya cuma 2 sama 6. Berarti pemfaktorannya menjadi 2x min 1 x min 3. Ya, karena 2 bagi 2 1, min 6 bagi 2 3 sama 0. Berarti kita punya 2x min 1 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 1 dan x sama dengan min 1 per 2. Atau x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Ya. Yang terakhir, yang C. Kita punya 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 4 sama dengan 0. Kalikan lagi, hasilnya 8. Perkali yang menghasilkan 8. 1 kali 8, 2 kali 4. Oh, tidak ada yang menghasilkan 1 ya. Berarti ini tidak bisa diselesaikan. Oke, nanti ada rumus yang lain ya. Atau kita coba mengganti variabelnya di sini 2 semua ya. Ini coba saya ganti dengan 3 ya. Berarti kita punya C-nya itu adalah 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 4 sama dengan 0. 3 kali 4 itu 12 ya. Perkali yang menghasilkan 12. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Yang selisih 1 ternyata ada 3 dan 4. Supaya jadi negatif, berarti yang terbesar negatif. Oke, berarti kita punya, ingat variabel variabel A-nya. Variabel x kuadrat atau A-nya berapa? Di sini 3 ya. Kita punya
3x ditambah 3 dikali 3x dikurangi 4. Ingat, harus dibagi dulu dengan A-nya. A-nya berapa di sini? 3. Oke. Yang bisa dibagi dua-duanya 3 sama 3 ya. Berarti 3 bagi 3 1. X ditambah 3 bagi 3 1. 3x min 4 sama dengan 0. Berarti yang pertama kita punya x sama dengan min 1 atau 3x min 4 sama dengan 0. 3x sama dengan 4 dan x sama dengan 4/3. Jadi variabel x-nya itu adalah min 1 atau 4/3. Oke, semoga jelas. Kita lanjut soal selanjutnya atau materi selanjutnya. Cara pemfaktoran B sama dengan 0. Oke, kalau B sama dengan 0 atau yang variabel x yang nggak adaan ya, berarti kita tinggal cari dulu akar dari yang C. Kita punya A nih. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Akar dari 9 itu sama dengan 3. Berarti langsung aja kita punya x tambah 3. X kurang 3 sama dengan 0. Jadi x itu sama dengan 3 atau x sama dengan, ini negatif, ini positif ya. Yang B, x kuadrat min 25 sama dengan 0. Akar dari 25 itu sama dengan 5. Berarti kita punya x tambah 5, x kurang 5. X sama dengan min 5 dan atau x sama dengan 5. Bang, bagaimana kalau misalkan seperti ini? X kuadrat min 7 sama dengan 0. Akar 7 kan tidak ada, karena ini bentuk akar kan. Ya, kalau seperti ini, langsung aja isi x min akar 7, x tambah akar 7, sama dengan 0. Jadi kalau B mah tinggal akarkan saja C-nya. Kalau tidak bisa diakarkan, tulis lagi aja. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut soal selanjutnya atau materi selanjutnya. Sekarang kalau C-nya 0, ini paling gampang kalau menurut saya. Kalau C-nya sama dengan 0, kita punya misalkan yang A. X kuadrat dikurangi 3x sama dengan 0. Kita lihat di sini. Variabel x-nya ada ya. Kita keluarkan 1. 2 kurang 1 berarti kita punya 1 dikurangi 3 sama dengan 0. Ya, jadi tinggal aja di sini coret kuadratnya, ini coret x-nya. Jadi sisanya adalah x kurangi 3. Jadi nilai x-nya adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Kalau yang B, kita punya x kuadrat dikurangi 6x, ditambah sama dengan 0. Kita keluarkan x-nya. X tambah 6 sama dengan 0. Berarti x itu sama dengan 0 atau x sama dengan min 6. Seperti itu. Jadi kalau C-nya yang 0, tinggal kita faktorkannya, keluarkan saja x-nya yang terkecil. Oke. Ternyata sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.